terbaik untuk kalian semuanya. Kasih sayang dan cinta terindah untuk kalian semua. BNI keren, BNI istimewa yang ditonton ini, yang insya Allah bukan hanya bekerja tapi juga berdakwah, bukan hanya cari cuan tapi juga berusaha untuk mencari jalan menuju ke surga. Amin. Salah satunya melalui jalur sedekah. Sampeyan mau nyari surga lewat jalur qiyamul lail, tahajud, ya gak potongan. Mau nyari jalur surga lewat jalur puasa, gak tutup. Mau cari surga lewat jalur haji, belum mampu Bang. Insya Allah ya, mampu. jalur surga paling mudah Sedekah melalui jalur haji dan bersedekah. Mudah-mudahan senantiasa dibimbing dan ditolong Allah untuk makin giat ngajinya, makin mudah jalan sedekahnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qaili fi kitabihil azizil karim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Bunda Nuris bersama majelis ilmu, juga Raudhatul Jannah, juga yang tadi melantunkan nada-nada sholawat, dan pas saya datang lagunya jublek-jublek suwung. Al-Istiqomah yang anggotanya generasi tahun 80-an. Iya, Tapi Bang. cantik-cantik. Serta teman-teman BMI yang luar biasa. Mari kita awali ngaji hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul, bertabarruk kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, salafus salihin, para aulia, para anbiya, mursalin, para ulama, salafus salihin, kiai-kiai kita, bunyai-bunyai kita, guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan ngaji hari ini benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat dan barokah
Amin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Berikutnya nanti kita baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kemudian kita baca suratul Fatihah seperti biasa pas ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita baca 11 kali. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan, mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita semuanya diijabahi oleh Allah. Amin. Hajat-hajat, harapan, cita-cita yang baik dunia akhirat semoga dikabulkan oleh Allah. Amin. Kita yang lagi sakit, apapun penyakitnya, zahiran wa batinan, atau mungkin ada keluarga kita yang sedang diuji dengan sakit, barokahnya majelis hari ini, barokahnya doa kita bil jamaah, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya, semoga segera disembuhkan penyakitnya, dijadikan sehat wa afiyah fi taatillah. Kemudian yang lagi sedih, susah, gelisah, punya masalah apapun, semoga segera digembirakan dan dibahagiakan. Yang lagi berkebutuhan, yang lagi kekurangan, semoga segera dipenuhi dan dicukupkan. Yang lagi keberatan, nanggung beban apapun, semoga dikuatkan dan diringankan. Yang lagi apalagi ya? Lagi merindukanmu. Pokoknya yang lagi macet, seret, kesulitan apapun masalahnya, semoga diberi jalan keluar dan dimudahkan. Yang masih punya tanggungan, beban-beban hutang, sebelum ajalnya tiba, semoga dimudahkan untuk bisa membereskan dan melunasinya. Ya Allah, karuniakan kepada seluruh jamaah yang hadir di majelis ini Amin. kehidupan yang penuh barokah, keluarga yang sakinah, yang sedang menunggu datangnya jodoh terbaik, mudah-mudahan belum Kalau dicukup monggo jamini dipertemukan jodohku sama dia anak loro. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongannya orang-orang yang disyafaati Rasulullah, tergolong orang-orang yang diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia akhiratnya. Basmalah 21 kali dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Insyaallah apa yang menjadi harapan keinginan hajat-hajat panjenengan semua diijabah oleh Allah. Hajat yang diijabah oleh Allah itu jangan diharapkan segera dan cepat panjenengan dapat. Boleh jadi ditunda sama Allah, boleh jadi gak dikasihkan sekaligus tapi secara bertahap, atau bahkan gak dikasihkan Allah di dunia ini tapi dijadikan sebagai tabungan anugerah, tabungan hadiah yang akan dikasihkan panjenengan besok di surga. Amin. Orang kalau berdoa segera diijabah Allah, begitu doa langsung dikasih sama Allah, itu belum tentu disayang sama Allah. Boleh jadi karena saking bencinya Allah, dah langsung dikasih daripada kakean cangkem. Ini nanti kalau nggak dikasih deremimil. Allah memerintah kepada para malaikat, para malaikat, ajibu, udah kasih itu. Orang yang doa itu kasih aja. Fa inni aqrihu an asma'a syautah. Aku benci dengerin suaranya. Wes, nang dikei. Aku benci krungu suaranya. Makanya kalau doa, ya Allah, aku minta duit kok langsung dikasih. Jangan buru-buru senang. Belum tentu itu Allah sayang sama kita. Boleh jadi saking gregetnya Allah sama kita. Tapi kita harus selalu berhusnuzon. Yang penting kita lakukan, yang kita lakukan itu baik dan benar, pasti Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin. Para jamaah, hari ini alhamdulillah untuk yang kesekian kalinya saya nyambangi rumah saya yang di Hong Kong. Karena di antara para dai, para penceramah yang datang ke Hong Kong, mungkin Abah Hamzah paling sering sehingga jamaahnya udah mulai pada bosan. Boten. Berarti aku ini termasuk tipikal orang yang kangen nih. Kalau sampeyan aja kangen sama aku, apalagi aku malah lebih kangen banget sama kamu. Ini ada beberapa wajah lama yang sudah tidak asing bagi saya, terutama yang duduknya di bagian depan sendiri. Ini wajah-wajah yang gak asing, mudah-mudahan kelak di akhirat masih bisa saya kenali. Harapan kita bukan hanya kumpul dan bersaudara di dunia saja, tapi sampai kelak di akhirat nanti. Salah satu cara ikatan ukhuwah, ikatan persaudaraan agar gak lepas sampai ke akhirat, satu melalui jalur majelis ilmu seperti ini. Karena Nabi menyatakan man ro'ani dakhalal jannah wa man ro'ani dakhalal jannah ila yaumil qiyamah. Man shafahani dakhalal jannah wa man shafahani dakhalal jannah. Man ta'allama bi dakhalal jannah wa man ta'allama bi dakhalal jannah. Oke, ini sampai selesai, nanti saya pakai bahasa Arab terus. Nama Arab ya, Abah. Siapa yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, maka dia masuk surga. Amin. Siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku dalam keadaan iman, maka dia masuk surga. Amin. Ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan aku masuk surga. Siapa yang pernah berjabat tangan dengan orang yang pernah
berjabat tangan dengan aku masuk surga ila yaumil qiyamah. Siapa yang pernah belajar bersama aku, siapa yang pernah ngaji dengan aku, maka dia masuk surga. Dan siapa orang yang pernah ngaji dengan orang yang pernah ngaji bersama aku, maka dia masuk surga. Ini jalur terus nyambung sampai hari kiamat. Artinya gini, orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan iman masuk surga. Siapa mereka? Para sahabat yang merupakan murid langsung dari Rasulullah. Kemudian siapa yang pernah melihat orang yang pernah melihat aku, muridnya sahabat namanya tabi'in. Ini melihat sahabat melihat Rasulullah dalam keadaan ini. Muridnya sahabat namanya tabi'in, berjabat tangan dengan sahabat, ngaji dengan sahabat, yang sahabat itu berjabat tangan dan ngaji bersama dengan Rasulullah, masuk surga. Terus tabi'in punya murid, tabi'in terus sampai kepada para ulama, sampai kepada para kiai, sampai kepada kita hari ini. Insya Allah orang yang menempuh jalur ngaji yang ada sanadnya sampai kepada Rasulullah, insya Allah semuanya masuk surga. Amin. Nah, cuma jadwalnya masuk surga itu yang gak bareng. Ada yang sabiqunal awwalun, masuk surganya duluan, jadwalnya awal, termasuk saya. Amin. Ada yang belakangan. Nah, melalui jalur majelis ilmu diharapkan kita ada ikatan. Jadi kumpulnya bukan hanya di dunia saja, tapi sampai nanti di akhirat. Amin. Makanya tadi saya sampaikan, mudah-mudahan wajah-wajah ini adalah wajah-wajah yang besok saya kenali di akhirat. Dan wajah-wajah kita semuanya adalah wajah-wajah yang dikenali oleh Rasulullah SAW untuk diberikan syafaat. Hari ini kita menghormat, kita niat memperingati dan menghormat kelahiran manusia agung, pemimpin agung, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Saya di mana-mana sampaikan bahwa memperingati Maulid Nabi itu bukan hanya wajib saja hukumnya, tapi sangat amat wajib sekali. Kenapa? Karena kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menyatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena engkau wahai Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku Allah tidak akan menciptakan jagat raya semesta. Semuanya yang diciptakan Allah itu karena Nabi Muhammad. Ringkesnya, kalau bukan karena Nabi Muhammad, Allah tidak menciptakan seluruh makhluknya, termasuk kita manusia. Gak akan ada alam dunia, gak akan ada alam barzakh, gak akan ada surga kalau bukan karena Nabi Muhammad. Dan memperingati Maulid Nabi itu jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Memang Nabi Muhammad dilahirkannya di bulan Rabiul Awal, tapi untuk memperingati Maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Kalau bisa memperingati Maulid Nabi itu setiap hari. Jadi supaya penceramah-penceramah itu nggak nganggur. Sesering mungkin kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah, perilaku hidup Rasulullah yang merupakan cermin agung bagi kita, yang merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita untuk
kita contoh dan kita teladani agar kita menjadi hamba-hamba yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Rasulullah itu dijadikan sebagai uswatun Sana. contoh teladan yang prima, teladan yang lengkap dalam seluruh aspek kehidupan kita. Nah, tuntunan-tuntunan dari Rasulullah itu dituangkan dalam wadah yang namanya agama. Saya hanya akan cerita saja, mengulang dari apa yang sering saya sampaikan biar sampeyan tambah hafal. Nah, secara umum agama itu ada dua. Pertama disebut agama samawi. Kalau sampeyan bilangnya agama langit, bukan jalur langit. Agama samawi itu agama langit, reveal of religion. Tapi nggak ngerti artinya. Agama langit. Yang kedua, agama ardi atau agama bumi, earth of religion or natural of religion. Ini Napa niku, Pak? agama samawi atau agama langit itu apa saja? Artosipun Ya, napa? agama-agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah yang pada intinya mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Yuk bareng. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Itu agama samawi. Agama yang dibawa oleh para rasul utusan Allah, diterima melalui wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu agama samawi. Contohnya kayak agama Yahudi yang asli, Yahudi yang asli. Terus Nasrani yang asli, di mana pemeluknya disebut Ahlul Kitab. Beda dengan yang sudah mengalami banyak perubahan akhirnya. Itu. Dan agama samawi itu disempurnakan dengan agama Islam yang wajib kita yakini bahwa Islam adalah agama yang hak dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Innad dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang hak dan diridhoi Allah adalah Islam sebagai penyempurna dari semua agama samawi yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kalau agama ardi itu agama budaya, agama bumi. Apa saja? Ya semua agama selain yang dibawa oleh para nabi dan rasul utusan Allah itu masuk kategori agama ardi, agama bumi. Banyak banget jenis-jenis agama, apalagi di Indonesia tambah dengan aliran-aliran kepercayaan macam-macam. Mungkin di daerah panjenengan, di daerah sampean ada beberapa kepercayaan-kepercayaan yang masih ada, itu Kejawen, Purbo Kayun, ada Darmo Gandul, kasih Sego gandul, Pak. Darmo. Nanti kalau nggak ada Darmonya cuma gandul-gandul. Banyak banget itu, dan semua agama itu punya Tuhan. Kita umat beragama Islam wajib mengimani, meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara kita yang beragama
Kristen misalnya. Dilalekno dikek sesuk eling asam urat. Trinitas. Mbak, monggo, Mbak. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Sejak asam urat. Tiga dalam Satu. Kalau umat Hindu Rampok dek bengi. itu punya Tuhan namanya Bune Pak. Trimurti. Bocah Jawa Timur kuwi. Ada Brahma, Wisnu, Wong dan njaluk kiriman kok, Pak. Siwa. Umat Buddha itu Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar. Dipayana dan Mahayana. Ini sekedar nambah wawasan saya. Konghucu di Indonesia diresmikan dan disahkan melalui undang-undang. Apa sebagai perang Ada saudara kita yang beragama Konghucu. Itu Tuhannya namanya Huang Tian. Kita awur gak kira-kira. Iya, Tuhannya orang Konghucu itu namanya Huang Tian. Itu. Hah? Kalau ada lagi di Jepang itu agama Shinto. Nah, itu punya Tuhan namanya Amaterasu Ohomikami. Itu aku mau Banyak kan nganggo sak ceriku kok. Arigato. Enggak, itu bener. Amaterasu Ohomikami. Ini punya anak namanya lemenya tebotol kanggo 3 minggu. Anaknya laki-laki, terus anaknya perempuan namanya Mino. Punya anak lagi namanya Aku 3 minggu lho sak botol diamuk. punya anak lagi namanya Hirohito. Makanya sekarang kaisar Jepang itu namanya kaisar Hirohito. Dikoten iki aku tuku 3 botol. Ajinomoto. Mbokku. Bo Naruto, bo Ajinomoto. Ono anak aku rumah sama tuku 3 botol. Semua agama Saking aku gak iso mbak namanya saiki lek punya kitab suci. wajane kuantil. Kita umat Islam kitab sucinya Al-Qur'an. Kalau agama Kristen kitab sucinya Injil atau Bible. Ini banyak, ini ada perjanjian lama, perjanjian baru, ada Lukas, Barnabas, Markus, Matius, Yohanes, macam-macam. Yuk diceritani ya. Terus kalau umat Hindu itu kitab sucinya Weda. Kalau umat Buddha kitab sucinya Tripitaka. Kalau umat Konghucu itu kitab sucinya Sisu. Amitabha. Sisu kok susu. Amitabha. Sisu sama Wuichi. Rana Boyos. Amitabha, Pak. Shinto itu kitab sucinya namanya Nahon sama Nihoni Yingiski. Kongisi Yingiski. Kita wajib meyakini bahwa Cappuccino sing gede lho. Al-Quran adalah yang terbaik. Wajib meyakini karena itu bagian dari rukun iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah sering saya sampaikan, semua yang berhubungan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Insya Allah hari ini kita juga mengaitkan diri kita dengan Al-Quran sehingga hari ini dan seterusnya kita termasuk orang-orang yang mulia dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang ada kaitannya dengan Al-Quran itu pasti akan menjadi mulia. Coba perhatikan, Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari miliaran bahkan triliunan malaikat, malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling mulia karena ada kaitannya dengan Al-Quran. Miliaran bahkan triliunan malaikat itu yang paling mulia ya malaikat Jibril. Menjadi pimpinannya malaikat, komandannya malaikat. Disampaikan kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia, penerima Al-Quran.
diturunkannya pada bulan Ramadan, maka dari semua bulan 12 bulan itu inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Bulan itu ada 12. Yang paling mulia ya bulan Ramadan, karena di Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Diturunkan sekaligus pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka dari semua malam yang ada di jagat semesta ini, Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling mulia. Sampai dalam Al-Qur'an khairun min alfi syahr. Kenapa? Ya karena pada malam itu diturunkan Al-Qur'an. Maka apapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti mulia. Siapapun yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an pasti mulia. Dan Al-Qur'an itu punya hak syafaat besok di akhirat. Punya hak untuk memberikan pembelaan besok di akhirat. Ada orang yang udah diputuskan oleh pengadilan akhirat masuk neraka seperti kerudung hitam itu. Itu kalau dibuka itu bukan hanya semiran itu, kupingnya itu tindihan 7 itu. Ada itu, ada. Wong kemarin beli tiket itu pakai katok cekak, pakai singlet itu. Aku dikasih videonya sama Bunda Nuris. Yai jamaah yang jenengan itu lo tingali ya wis apa-apa wis enten mlebu swarga dhisik dhewe ya. Amin. Boleh jadi dia nanti akan masuk surga lebih dulu daripada kita-kita yang terlalu pede masuk surga. Amin. Itu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ternyata dia cinta Al-Qur'an, walaupun penampilannya kayak gitu, ternyata dia cinta Al-Qur'an. Gak begitu pinter bacanya, tapi untung dia. Kangelannya dia baca Quran itu udah dapat pahala sendiri, malah lebih banyak itu pahalanya. Gitu loh. Nah ini nanti yang sebenarnya dia udah diputuskan untuk masuk neraka bisa disyafaati Al-Qur'an, dibela oleh Al-Qur'an, gak jadi neraka tapi masuk syurga. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ya, kita di dunia ini kan perantau. Artinya perantau itu kita nggak ngetep selamanya, kita nggak tinggal selamanya di dunia ini. Di dunia ini kita ini perantau. Memang manusia ini kan makhluk perantau. Dulu kita pernah merantau di alam azali. Berapa lama? Hanya Allah yang tahu. Setelah itu pindah kita merantau di alam arwah. Sampean itu pernah jadi perantau di alam roh dulu. Berapa lama? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Kemudian kita merantau lagi di alam rahim atau alam kandungan. Kalau dihitung dengan perhitungan dunia, ya rata-rata 9 bulan sekian hari. Ada yang kurang, ada yang lebih, tapi umumnya 9 bulan sekian hari. Kemudian kita merantau lagi sekarang ini di alam dunia. Memang kita ini makhluk perantau, dan kita nggak selamanya di dunia ini. Habis ini dipindah ke alam barzakh atau alam kubur. Masa sampean nggak pengen jalan-jalan roh? Bareng ayo. Hah? Asyik loh alam kubur ini. Para rasul udah di sana semua, para nabi udah di sana semua, para wali-wali kekasih Allah udah di sana semua, ulama-ulama hebat udah di sana semua, bahkan mbah-mbah sampean udah banyak yang di sana. Tinggal sampean yang belum. Rencananya nyusul kapan? Bareng Abah, bareng. Bareng saya. Nggih. No. Aku boleh barengan sing apik-apik. Nah, Saya sedanten kok, Bah. namanya orang merantau. Dari masyarakat belum Namanya orang merantau itu suatu saat pasti akan pulang. Betul? Betul. Kayak jenengan-jenengan yang di sini ini kan merantau. Masa mau di Hongkong terus? Suatu saat pasti akan pulang. Betul? Betul. Ada yang sudah memikirkan itu?
Ampun. Ada yang sudah merencanakan itu? Ampun. Pasti namanya merantau kok. Suatu saat pasti akan pulang. Makanya orang yang sudah selesai perantauannya di dunia biasanya disebut berpulang ke rahmatullah. Astagfirullah. Nah itu yang bilang innalillah itu kayaknya sebentar lagi. Yang ngomong astagfirullah. Orangnya pakai jaket Anzamania. Orang yang sudah selesai merantau di alam dunia biasanya akan disebut berpulang ke rahmatullah. Betul? Dan namanya merantau pasti mikir waktu pulang. Kayak sampean ini udah berpikir nanti aku pulang. Terus bukan hanya pulangnya saja yang dipikirkan itu. Bekal apa yang nanti saya bawa pulang? Nah, kita ini akan berpulang kemana? Ke alam keabadian namanya alam akhirat. Tentu kita harus memikirkan bekal apa yang kita bawa ke sana nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus saya itu mikirnya gini. Saya loh ya, saya ini. Kalau saya nanti pulang terus angan-angan masuk surga, itu rasanya kok kecil kemungkinan. Gak mau turun pantas, gak pantas belas, gak ada harapan. Karena saya tahu ibadah saya seberapa, amal-amal yang dianggap baik yang saya lakukan berapa. Saya tahu ukurannya, berapa sholat saya, berapa zakat saya, berapa puasa saya, berapa sedekah saya, sebanyak apa zikir saya, baca Quran saya, terus berapa banyak saya sedekahnya, berapa banyak saya nyantuni yatimnya, berapa banyak saya menolong orang. Saya tahu kok, yang tahu ukurannya saya. Dan saya juga tahu dosa-dosa apa yang saya lakukan, maksiat-maksiat apa yang pernah saya perbuat, saya tahu. Sehingga andaikan saya kalkulasi sendiri, saya hitung sendiri, gak ada harapan bagi saya untuk masuk surga. Itu saya loh ya, maaf. Apa mana dapuramu? Jadi gini. Iya Pak, saya. Iya Pak, nggih jenengan. Bukan, ini saya yang saya ukur saya. Terus saya itu mikirnya gini. Udah dengerin dong saya. Saya kepingin serius. Saya mikirnya gini. Nabi Adam yang sudah menjadi penduduk surga lawas. Nabi Adam itu wong lawas, wis suwe manggon ning swarga. Nabi Adam yang udah tinggal di surga lama, itu gara-gara kesalahan sekali saja dikeluarkan dari surga. Padahal Nabi Adam udah lama tinggal di surga, gara-gara salah sekali saja dikeluarkan dari surga. Lah terus kita yang pojokannya surga aja belum pernah lihat, kok pengen ke sana, sedangkan kesalahan kita untungnya gini loh ya, ini paham ya maksud saya ya? Nabi Adam yang sudah lama tinggal di surga aja cuma gara-gara kesalahan sekali dikeluarkan dari surga. Ini burung apa-apa soleh apa? Iya. Aku tahu kamu tuh sayang banget sama aku. Masya Allah. Saya terharu, bener saya terharu ya Allah. Panjenengan memberi jalan kepada saya melalui jamaah yang di Hong Kong. Yang saya udah rutinan ngaji di sana ya Allah, tapi mereka hamba-hamba pilihanmu itu kok gak ada bosan-bosannya sama saya. Ini kan bukan karena saya, tapi karena anak-anak saya, karena anak-anak yatim saya, karena pesantren saya yakin itu. Bukan karena saya. Kalau karena saya, pasti sampean udah bosan. Apa sih menariknya Abah Hamzah? Coba. Ganteng enggak? Coba. Coba ngomong cemburu sih. Ganteng cemburu. Cemburu, tapi nyatanya kamu tetap sayang sama aku kok. Udah, aku tak cerita dulu.
Nabi Adam itu yang udah lama tinggal di surga, gara-gara salah sekali aja dikeluarkan. Kita belum pernah tinggal di surga, mambu swarga ae ndak, kesalahan kita sambrek sak buajek. Kalau ditulis mungkin sundul langit kesalahan kita. Lah kok pengen ke sana? Coba. Untungnya kita punya Tuhan itu kok Allah yang maha ramah sekaligus maha rahmah, yang Rahman dan Rahim, yang maha penyayang, yang tidak pendendam. Coba, misalnya Allah yang maha segalanya itu pendendam, habis kita. Begitu melakukan kesalahan, sikat. Allah kan gak gitu. Untungnya kita punya Tuhan itu ke Allah yang maha kasih sayang kepada hambanya, dan Allah tidak pendendam. Andaikan Allah pendendam, habis. Begitu melakukan kesalahan, langsung dihukum. Begitu berbuat maksiat, langsung disikat. Selesai. Misalnya nyolong, perutul tangannya. Kan Allah gak gitu. Ngerasani langsung merotoni untune, abu lambene, rontok indil-indile. Wis to sing tekono kene iki karek tengkorak tok. Soale penggaweane ngrasani. Wong aku ceramah dirasani kok. Kok tumben apa serius? Halo? Halo? Ini kita hormat Maulid Nabi. Saya kemarin Az-Zahir tanggal 15 kemarin, malam Senin kemarin itu rawuh ke pesantren kami, ke Sabilun Najasimo. Ya, full madah, full sholawat. Kenapa? Karena pas malam 12 Rabiul Awal, pas hormat kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kita ini ngaji Maulid Nabi kok, masa saya harus terlalu cengengesan, ya dikurangin dikit biar sekali-kali serius gitu loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah gak maha pendendam. Andaikan Allah maha pendendam, habis. Coba ngapunten misalnya loh ini nginceng wong Agus kero, nginceng meneh picek, entek. Umpamane ada orang berbuat zina langsung protol, langsung bosok, entek. Allah gak kayak gitu. Nakal kayak apa itu, asal mau tobat jadi diterima sama Allah. Bahkan Allah bilang, wahai hambaku dengerin, wahai hambaku para pendosa yang sekarang macake jilbaban. Aku tahu kesalahanmu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu dosa-dosamu teramat besar, tapi kasih sayangku kepadamu jauh lebih besar. Kalau kau mau menangis di hadapanku, maka aku akan tersenyum memandangmu. Allah seperti itu. Halo? Kita ngomong nih. Ya kita lagi serius, Bang. Makanya diam. Aku tahu kesalahanmu banyak, tapi ampunanku jauh lebih banyak. Aku tahu dosa-dosamu besar, tapi kasih sayangku lebih besar lagi. Kalau kau mau menangis di hadapanku, aku akan tersenyum memandangmu. Kalau kau berjalan mendatangiku, aku akan berlari menyambutmu. Kalau kau mendekat kepadaku sejengkal, aku akan mendekat kepadamu sehasta. Itu kasih sayangnya Allah kepada kita. Makanya insya Allah, kalau nanti barangkali sampean nanti kok jadi masuk surga, barangkali, Amin, Allahumma amin ya Allah. umpamane sok iku sampean kok sida mlebu swarga, yakin itu bukan karena amal sampean,
bukan karena ibadah sampean, tapi karena kasih sayangnya Gusti Allah. Ya wes nek ngono aku ora usah ibadah, ora usah apa. Wong Gusti Allah kasih sayang kok. Nah, untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, ya jalurnya ibadah, ngelakoni perintahnya Gusti Allah. Salah satunya ngaji. Saya kalau ditanya siapa orang yang paling mudah jalannya menuju ke surga, itu bagi kita masyarakat awam, bagi kita orang awam itu dua, ngaji dan sedekah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan menuju ke suatu tempat untuk ngaji, maka dimudahkan baginya jalan menuju ke surga. Amin. Semakin sering ngaji, semakin rajin ngaji, berarti semakin dimudahkan jalannya menuju ke surga. Amin. Yang kedua ya jalur sedekah. Wong di pintu surga itu ada tulisan. Titeni to nek sitsuk sidoro. Anti muharramatun 'alal bakhil. Surga kamu diharamkan bagi orang yang bakhil, cetil, bergidil, pipil, medit. Oh, wis metu kabeh. Bahkan Nabi menyatakan alimun jahilun sakhiyun khairun wa habbu ilallah min alimin bakhilin. Ada orang bodoh tapi dia loman, bodoh tapi lomo, dermawan, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang alim tapi medit. Maka kalau bahasa kiai saya, ono wong alim biasa disebut kiai tapi kok medit, itu gagal berarti kiai. Wah, Kiai Anwar. Masya Allah. Makanya saya nggak berani. Apa-apa sampean ngaji karo mangan nggak apa-apa, karo nyebut permen. Arep tetep Gusti Allah seneng ngaji kabeh. Dereng sarapan, Nyai. Malum dereng nyarap, Nyai. Apa-apa ngarepmu. Dah. Lah sekarang semua antri ini awet subuh. Makasih. Itu semakin membuktikan bahwa kamu emang bener-bener nggak bosen sama aku. Boten, Makasih. Pak. Pokoknya jenengan boten bosen. Insya Allah kalau ada waktu Tahun depan kesini lagi, saya Pak. Jalan-jalan ya bareng. pasti itu pasti. Pasti. Uri. Saya ini Siaro. bukunya Majelis Dzikir Ilham, bukunya Bunda Nuris saya. Jadi kalau ada apa-apa dengan Ilham itu penanggung jawabnya saya. Dan bukan hanya itu, saya juga dijadikan tumbal juga.